Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pegunungan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Aditya. Aditya adalah seorang anak yang penuh rasa ingin tahu dan keberanian yang luar biasa untuk usianya yang baru menginjak 12 tahun. Desa tempat ia tinggal cukup terpencil, dengan jalan-jalan berbatu yang berliku dan rumah-rumah kayu yang sederhana, tetapi penuh kehangatan dari warganya yang ramah. Setiap pagi, Aditya selalu bangun lebih awal, sebelum matahari sepenuhnya muncul dari balik bukit, untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan dan menyiram kebun kecil di belakang rumah mereka. Meski terlihat seperti rutinitas biasa bagi sebagian orang, bagi Aditya, setiap hari adalah petualangan baru. Ia selalu mengamati hal-hal kecil di sekitarnya, burung yang terbang melintasi langit, suara gemericik air di sungai dekat desa, hingga langkah-langkah pekerja yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk hari yang panjang. Ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang bergerak, terutama kereta api yang melintasi lembah di ujung desa. Kereta itu bukan sekadar sarana transportasi bagi penduduk desa. Ia adalah simbol koneksi dengan dunia luar, dengan kota-kota besar yang berada jauh di balik pegunungan yang menjulang tinggi. Tempat kehidupan tampak lebih cepat dan lebih rumit dibandingkan dengan ketenangan desa mereka. Aditya sering berdiri di pinggir rel, mengamati bagaimana lokomotif tua itu menggerus batu-batu kerikil di bawah roda besinya, sambil membayangkan cerita-cerita menakjubkan yang mungkin tersembunyi di dalam setiap gerbong yang melintas. Ia membayangkan penumpang dengan wajah-wajah yang tak dikenalnya, masing-masing membawa kisah, rahasia, dan mimpi mereka sendiri. Pikiran Aditya kerap melayang, membayangkan petualangan yang mungkin ia alami jika suatu hari ia berani naik kereta itu, menembus batas-batas desa yang selama ini menjadi dunianya. Namun, kehidupan di desa tidak selalu damai. Ada kisah-kisah tentang kecelakaan yang pernah terjadi di jalur kereta api itu, meskipun jarang. Penduduk desa sering memperingatkan anak-anak agar menjauh dari rel karena bahaya yang mengintai, terutama saat musim hujan ketika tanah di sekitar rel menjadi licin dan tanah longsor bisa terjadi kapan saja. Ibunya selalu mengingatkan Aditya untuk berhati-hati, mengatakan bahwa rasa ingin tahu yang terlalu besar tanpa perhitungan dapat berakibat fatal. Tetapi, sifat penasaran Aditya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa bahwa dengan mengamati kereta dari dekat, ia bisa belajar lebih banyak tentang dunia luar dan bahkan memahami cara kereta itu bekerja. Aditya sering mencatat hal-hal kecil yang ia lihat, kecepatan lokomotif, suara peluitnya yang khas, hingga jumlah gerbong yang biasanya membawa penumpang dan barang. Setiap detail bagi Aditya adalah potongan dari teka-teki besar yang ingin ia pecahkan suatu hari nanti. Pada suatu pagi yang cerah, Aditya memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya di sepanjang jalur kereta. Ia membawa ransel kecil berisi buku catatan, pensil, dan sebotol air, sambil berjalan menyusuri rel yang berkelok di antara pepohonan tinggi. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang mekar di tepi rel. Suara burung dan gemericik air dari sungai yang berjarak beberapa puluh meter terasa seperti musik alam yang menenangkan. Tetapi di tengah ketenangan itu, Aditya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang samar, seperti sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Naluri Aditya, yang selama ini selalu akurat, memperingatkan bahwa hari ini akan berbeda. Ia menatap jauh ke arah pegunungan, dan dari kejauhan ia melihat asap tipis yang muncul di antara pepohonan, bukan dari rumah-rumah penduduk desa, tetapi dari jalur kereta yang biasanya ia amati. Rasa ingin tahunya yang besar memaksanya untuk mendekat, meski hati kecilnya berbisik untuk mundur. Setiap langkah terasa berat namun penuh tekad, karena Aditya merasa bahwa sesuatu yang penting sedang menantinya. Ia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan banyak orang selamanya. Saat Aditya semakin dekat ke jalur rel, suara kereta yang jauh mulai terdengar. Dentuman ritmis dari roda besi yang bergesekan dengan rel semakin jelas, menciptakan resonansi yang membuat tanah di bawah kakinya bergetar lembut. Aditya menahan napas dan memperhatikan gerbong demi gerbong yang melintas. Namun, matanya menangkap sesuatu yang tidak normal. Salah satu gerbong tampak bergoyang dengan cara yang tidak wajar, dan suara derit yang muncul berbeda dari biasanya,
seperti peringatan halus dari mesin itu sendiri. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena naluri kuatnya mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan segera. Ia menyadari bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, bisa jadi kecelakaan besar akan terjadi. Aditya menurunkan ranselnya dan mulai memeriksa jalur dengan mata telanjang, mencoba mencari tahu apa yang salah. Di dekatnya, ia melihat sepotong rel yang tampak longgar. Tanah di sekitarnya mulai runtuh perlahan, dan beberapa batu besar tampak miring di jalur yang akan dilalui kereta. Ia mengerti bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah potensi bencana. Dalam benaknya, Aditya bergegas menghitung waktu. Kereta itu akan sampai di titik berbahaya dalam beberapa menit saja. Setiap detik terasa berharga, dan pikirannya bekerja cepat mencari solusi. Ia ingat cerita-cerita pahlawan yang pernah ia baca dalam buku-bukunya, di mana keberanian dan ketepatan waktu menjadi kunci keselamatan banyak orang. Dengan keyakinan yang tumbuh dalam hatinya, Aditya mengambil keputusan untuk bertindak. Ia tahu bahwa dirinya seorang anak kecil, namun rasa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan orang lain membuatnya merasa bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia merasakan adrenalin mengalir deras, dan ketakutan yang mungkin muncul tersapu oleh keberanian yang tiba-tiba membara. Tanah di sekitar rel yang longsor membuat langkahnya berat, tetapi ia terus maju, memusatkan perhatian pada titik kritis yang akan dilewati kereta. Dalam benaknya, ia berdoa semoga upayanya cukup untuk mencegah tragedi yang mungkin terjadi. Detik-detik berlalu dengan cepat, dan suara kereta semakin mendekat. Aditya menatap rel yang goyah dengan mata yang tajam, mencari cara untuk menstabilkannya secepat mungkin. Ia melihat sebatang kayu tua yang tergeletak di dekat sana dan beberapa batu besar yang bisa digunakan untuk menyangga rel yang miring. Dengan tangan yang gemetar karena ketegangan, ia mulai menempatkan batu-batu dan kayu itu, mencoba menahan rel agar tidak bergeser ketika kereta lewat. Setiap kali kereta mendekat, tanah bergetar lebih kuat, dan Aditya hampir kehilangan keseimbangan beberapa kali. Tetapi ia menahan diri, fokus pada misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam pikirannya, ia membayangkan para penumpang yang tidak tahu bahaya yang mengintai mereka. Bayangan orang-orang yang tertawa, berbicara, atau tidur di dalam kereta membuat Aditya semakin bertekad. Ia tahu bahwa nyawa mereka berada di tangannya, meskipun ia hanyalah seorang anak kecil. Waktu terasa melambat, dan setiap suara menjadi jelas. Dentuman roda di atas rel, desah angin, dan suara daun yang bergesekan. Aditya merasakan tubuhnya lelah, tapi tekadnya tidak tergoyahkan. Ia menolak untuk mundur, mengetahui bahwa jika ia menyerah, konsekuensinya bisa mengerikan. Saat kereta semakin dekat, ia memposisikan batu terakhir di bawah rel dan menarik napas dalam-dalam. Dengan hati-hati, ia melompat menjauh dari jalur, bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Di saat yang sama, pikiran Aditya dipenuhi oleh keyakinan bahwa keberanian dan ketepatan waktu bisa membuat perbedaan besar. Ia menutup mata sejenak, berdoa, dan membuka matanya tepat ketika gerbong pertama melewati titik kritis. Saat gerbong pertama melewati titik kritis yang telah ia perkuat dengan cepat, Aditya merasakan kelegaan sesaat yang nyaris membuatnya tersenyum. Tetapi ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada puluhan gerbong yang harus melintasi jalur yang sama, dan ketegangan tidak berkurang satupun. Suara roda kereta yang bergesekan dengan rel berderit keras, menggetarkan tanah di sekitar Aditya hingga debu dan kerikil beterbangan ke udara. Setiap getaran mengingatkan dirinya bahwa jika rel longsor sedikit saja, seluruh gerbong bisa tergelincir dan menyebabkan tragedi yang tak terbayangkan. Ia merunduk sejenak untuk menenangkan diri, mengatur napas, dan mengingat semua langkah yang harus ia lakukan untuk memastikan keamanan seluruh kereta. Tangan kecilnya yang basah oleh keringat mulai terasa pegal, namun tekadnya tidak goyah. Dengan mata yang menatap tajam ke jalur, ia mengamati posisi batu dan kayu penyangga yang ia letakkan beberapa saat sebelumnya. Beberapa di antaranya mulai bergeser karena getaran berat kereta, dan Aditya harus bergerak cepat, meraih batu tambahan dan menempatkannya di posisi yang lebih kokoh. Ia bergerak dengan kecepatan dan ketelitian yang luar biasa,
Seakan naluri pahlawan dalam dirinya telah mengambil alih seluruh pikirannya. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah orang-orang yang mungkin berada di dalam kereta, orang tua yang tersenyum sambil membaca koran, anak-anak yang tertidur pulas di kursi, pasangan yang berbincang dengan penuh kasih sayang. Bayangan itu membuat hatinya berdegup kencang dan menyalakan keberanian yang tak terduga pada tubuh kecilnya. Setiap detik sangat berharga. Ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Di tengah ketegangan itu, Aditya merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergerak lebih liar daripada sebelumnya. Suara gemericik tanah longsor terdengar jelas, dan beberapa batu besar mulai terguling ke jalur. Tanpa berpikir panjang, ia meraih batu yang paling besar dan mencoba menahannya dengan kedua tangannya. Tubuhnya yang kecil hampir tidak mampu menahan berat batu tersebut, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit, dan berfokus pada satu hal, menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Getaran kereta semakin kuat, dan Aditya merasakan setiap denyutan energi yang dikirim oleh mesin raksasa itu ke tanah. Hatinya berdebar lebih cepat, tetapi ketenangannya yang luar biasa muncul dari rasa tanggung jawab yang mendalam. Ia tahu bahwa tindakan sekecil apapun, memindahkan batu, menempatkan kayu penyangga, atau bahkan menahan diri sejenak, bisa menentukan hidup dan mati. Ia memanfaatkan setiap kesempatan, setiap detik, untuk mengatur ulang posisi batu dan kayu, memastikan bahwa rel tidak akan bergeser saat kereta melewatinya. Sementara itu, para penumpang di dalam kereta sepenuhnya tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Mereka tertawa, berbicara, bahkan ada yang tertidur, tidak mengetahui bahwa seorang anak laki-laki berani sedang berjuang di luar sana demi keselamatan mereka. Aditya membayangkan diri mereka sebagai keluarganya sendiri, dan imajinasi itu memberinya kekuatan ekstra untuk tetap fokus dan gesit. Ia menggunakan semua pengetahuannya tentang kereta dan rel yang selama ini ia pelajari hanya dengan mengamati dari jauh. Ia tahu kecepatan kereta, berat gerbong, dan cara tanah bereaksi terhadap getaran berat. Dengan kombinasi keberanian, pengetahuan, dan naluri tajam, Aditya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam sekejap, menentukan batu mana yang harus dipindahkan, kayu mana yang harus disanggah, dan titik mana yang harus diperkuat. Ia bekerja dengan ketelitian luar biasa, meskipun tubuhnya kecil dan tenaga terbatas. Saat gerbong demi gerbong melewati jalur yang telah ia stabilkan, Aditya merasakan adrenalin meningkat. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya, tetapi ia menolak untuk mundur. Ia tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Setiap gerbong baru membawa risiko baru, terutama gerbong terakhir yang biasanya membawa beban paling berat. Tanah di bawah rel semakin tidak stabil, dan suara gemericik tanah longsor semakin mendekat. Aditya merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan, tetapi ia tetap fokus, menempatkan batu tambahan, menahan kayu penyangga dengan kekuatan yang tersisa, dan memastikan rel tetap berada di posisinya. Tubuhnya pegal dan lelah, tetapi hatinya penuh keberanian dan tekad. Ia tahu bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi ratusan, bahkan ribuan orang di dalam kereta. Momen paling kritis tiba ketika gerbong terakhir, yang berat dan penuh dengan penumpang, mendekati titik berbahaya. Aditya tahu bahwa jika ia gagal, seluruh gerbong bisa tergelincir dan menyebabkan bencana besar. Dengan cepat, ia menilai posisi rel, batu, dan kayu penyangga terakhir yang ia tempatkan. Tanah di sekitarnya mulai bergerak lebih liar, dan beberapa batu tampak siap bergeser. Dengan keberanian yang luar biasa, Aditya meraih batu terakhir, menahannya dengan sekuat tenaga, dan memastikan rel tetap stabil. Getaran kereta terasa begitu kuat sehingga seluruh tubuhnya bergetar, tetapi ia tidak mundur. Napasnya tersengal, tangan dan kakinya pegal. Namun ia tetap fokus pada satu tujuan, keselamatan orang-orang yang tidak bersalah di dalam kereta. Saat gerbong terakhir melintasi jalur yang telah ia perkuat, Aditya menahan napas dan menunggu dengan tegang. Detik demi detik terasa seperti menit, dan ia menatap dengan mata yang lebar dan penuh ketegangan.
Ketika akhirnya gerbong terakhir melewati titik kritis dengan selamat, Aditya merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia terengah-engah, jatuh terduduk di tanah, dan merasakan semua ketegangan dan kelelahan tubuhnya lenyap seketika. Namun, di balik rasa lega itu, muncul kebahagiaan yang luar biasa karena ia sadar bahwa nyawa ratusan orang telah diselamatkan berkat keberanian dan keteguhan hatinya. Tubuhnya pegal, tangan lecet, dan keringat membasahi wajahnya. Tetapi senyum yang muncul di wajahnya adalah senyum kemenangan seorang pahlawan. Ia menatap jalur rel yang telah ia selamatkan, melihat kereta yang melaju pergi ke kejauhan dengan aman, dan merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan. Dunia tampak lebih terang, lebih damai, dan lebih penuh harapan bagi Aditya pada saat itu. Kabar tentang keberanian Aditya menyebar dengan cepat di desa, seolah angin membawa cerita itu dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu kebun ke kebun lain, hingga akhirnya mencapai setiap sudut desa kecil itu. Orang-orang yang awalnya tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki bisa melakukan hal sebesar itu kini berkumpul di pinggir rel, masih terpesona oleh kejadian yang baru saja terjadi. Mereka melihat Aditya duduk di tanah, lelah, kotor, tetapi wajahnya bersinar dengan kepuasan yang tak tergambarkan. Beberapa warga mendekat dengan hati-hati, seolah takut mengganggu momen magis itu. Tetapi rasa kagum mereka membuat mereka tak bisa menahan diri untuk tidak memuji dan menepuk bahu Aditya dengan lembut. Aditya, kau luar biasa. Kau baru saja melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, kata seorang tetua desa dengan mata berbinar. Sementara seorang ibu menunduk dan meneteskan air mata karena campuran rasa takut dan rasa syukur yang mendalam. Anak-anak lain, yang awalnya bermain jauh dari rel, kini menatap Aditya dengan mata berbinar, penuh kekaguman dan inspirasi. Mereka tak hanya melihat seorang teman sebaya, tetapi seorang pahlawan yang nyatanya ada di antara mereka. Aditya, meskipun kelelahan, merasakan gelombang kehangatan dan rasa hormat yang luar biasa. Ia tersenyum malu, menundukkan kepala, dan berusaha menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Namun, kata-kata terasa kecil dibandingkan besarnya tindakan yang baru saja ia lakukan. Beberapa warga tua mulai menceritakan kembali kisah masing-masing yang berhubungan dengan kereta. Mereka mengingat peristiwa-peristiwa lama, ketika jalur rel itu pernah mengalami kecelakaan ringan, dan membandingkannya dengan keberanian luar biasa yang ditunjukkan Aditya. Suara-suara itu saling bersahutan, menciptakan percakapan yang hidup dan menghangatkan hati. Orang-orang mulai mengucapkan terima kasih satu persatu, dan beberapa bahkan meneteskan air mata karena merasa tersentuh dengan tindakan heroik seorang anak kecil. Tidak hanya warga desa yang kagum, tetapi para guru di sekolah juga ikut berbondong-bondong untuk menyambut Aditya. Mereka menilai bahwa keberanian Aditya bukan hanya sebuah perbuatan heroik, tetapi juga pelajaran hidup yang luar biasa bagi seluruh anak-anak di desa. Mereka mulai merencanakan kegiatan di sekolah untuk mengenang aksi itu, mengajarkan nilai keberanian, tanggung jawab, dan ketepatan dalam menghadapi bahaya. Sementara itu, kabar tentang kejadian itu segera mencapai kota-kota besar melalui telepon, radio, dan berita daring. Penumpang yang berada di kereta itu sendiri, yang sebelumnya sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai, mulai menceritakan pengalaman mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Ada yang menangis karena hampir kehilangan nyawa, ada yang berpelukan dengan sesama penumpang karena rasa syukur yang luar biasa, dan ada yang segera menelepon keluarga untuk menceritakan bagaimana seorang anak laki-laki desa telah menyelamatkan mereka semua. Di antara penumpang, beberapa orang ternama, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, bahkan wartawan, terpesona oleh keberanian Aditya. Mereka berbicara di radio lokal, televisi, dan media sosial, memuji tindakan heroik anak itu, dan menekankan bahwa keberanian Aditya bukan sekadar keberanian fisik, tetapi juga kombinasi ketelitian, naluri cepat, dan kepedulian yang luar biasa. Berita itu menyebar ke seluruh negeri, menarik perhatian tidak hanya masyarakat umum tetapi juga media internasional yang mulai menyorot kisah ini sebagai contoh luar biasa tentang kepahlawanan anak-anak. Di desa, suasana berubah total.
Jalan-jalan yang sebelumnya sepi kini ramai oleh orang-orang yang datang untuk melihat Aditya, mengucapkan terima kasih, atau hanya ingin bertemu dengan pahlawan kecil mereka. Sekolah, yang sebelumnya hanya menjadi tempat belajar biasa, kini menjadi pusat diskusi, perayaan, dan inspirasi. Anak-anak meniru gerakan Aditya, bermain sambil menceritakan bagaimana mereka akan bertindak berani jika menghadapi situasi berbahaya. Guru-guru menceritakan kisah Aditya dengan penuh semangat, menjadikannya contoh nyata bagi murid-murid mereka tentang keberanian, kepedulian terhadap sesama, dan pentingnya bertindak tepat waktu. Aditya sendiri merasa campuran antara kebahagiaan dan malu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan menarik perhatian sebesar itu. Ia hanya melakukan apa yang ia rasakan benar, dan melihat semua orang menghargai usahanya membuat hatinya hangat sekaligus tersentuh. Malahan, kejadian itu menjadi topik diskusi panjang di rumah-rumah warga desa. Para orang tua merenungkan arti keberanian yang diperlihatkan Aditya dan bagaimana keberanian itu bisa muncul dari anak sekecil itu. Banyak yang mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri ketika berhadapan dengan situasi berbahaya, dan bagaimana mereka berharap anak-anak mereka juga memiliki keberanian seperti Aditya. Mereka mendiskusikan pentingnya mengajarkan nilai kepedulian, ketelitian, dan tanggung jawab sejak usia dini, dan menganggap Aditya sebagai contoh nyata bahwa usia bukanlah batasan untuk membuat perbedaan. Keluarga Aditya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ibunya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, merasakan campuran rasa takut, lega, dan kagum. Ayahnya, yang biasanya lebih pendiam dan jarang menunjukkan emosi, menepuk bahu Aditya dengan penuh rasa hormat, mengakui bahwa keberanian anaknya jauh melampaui yang ia bayangkan. Mereka duduk bersama di meja makan malam itu, berbicara panjang tentang kejadian yang baru saja terjadi, dan merayakan keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan. Tetangga-tetangga ikut bergabung, membawa makanan dan minuman sebagai tanda syukur dan dukungan. Suasana yang sebelumnya biasa kini dipenuhi dengan rasa persatuan dan inspirasi, seolah seluruh desa telah berubah menjadi komunitas yang lebih erat karena satu tindakan heroik seorang anak. Di kota besar, pejabat pemerintah dan operator kereta api segera memeriksa jalur yang dilalui kereta. Mereka menemukan bahwa tindakan cepat Aditya benar-benar telah mencegah bencana besar. Tim ahli menegaskan bahwa tanpa intervensi Aditya, rel yang longgar dan tanah yang mulai runtuh bisa menyebabkan kecelakaan besar dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Mereka memuji anak laki-laki itu di depan media, menjadikan namanya simbol keberanian dan kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Bahkan beberapa organisasi kemanusiaan dan sekolah keselamatan transportasi mulai menggunakan kisah Aditya sebagai materi edukasi, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kewaspadaan, keberanian, dan tindakan tepat dalam situasi darurat. Sementara itu, Aditya sendiri mengalami pengalaman emosional yang mendalam. Ia menyadari bahwa keberaniannya bukan hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga memberi inspirasi dan pelajaran bagi banyak orang di seluruh negeri. Ia merenungkan bagaimana tindakan satu individu, bahkan seorang anak, dapat memengaruhi kehidupan ribuan orang. Malam itu, ketika ia berbaring di ranjang sambil menatap langit yang dipenuhi bintang, Aditya merasa campuran kebanggaan, syukur, dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa keberanian bukan tentang mencari pujian, tetapi tentang melakukan hal yang benar meski tidak ada yang menyaksikan. Pemikirannya melayang pada para penumpang yang terselamatkan, pada warga desa yang memujinya, dan pada dunia luas yang kini mengetahui keberaniannya. Beberapa minggu setelah kejadian heroik itu, kehidupan Aditya mulai kembali ke rutinitasnya yang sederhana, meskipun dunianya kini telah berubah selamanya. Desa kecil yang tadinya tenang kini sering kedatangan tamu dari luar. Mulai dari wartawan hingga pejabat pemerintah, semua ingin bertemu dengan anak laki-laki yang berhasil menyelamatkan kereta dan nyawa ratusan orang. Aditya merasa campuran antara kegembiraan dan rasa malu. Ia bukan tipe anak yang mencari perhatian atau pengakuan, namun kenyataan bahwa tindakannya telah menginspirasi begitu banyak orang membuat hatinya hangat dan penuh rasa syukur. Setiap tamu yang datang selalu menanyakan bagaimana ia bisa begitu berani. Apa yang ia rasakan saat menghadapi situasi kritis itu,
dan apa yang memotivasinya untuk bertindak. Aditya selalu menjawab dengan jujur, sambil tersenyum malu-malu, bahwa ia hanya melakukan apa yang ia rasakan benar, tanpa berpikir tentang hadiah, pujian, atau pengakuan. Jawaban sederhana itu justru membuat orang-orang semakin kagum, karena di balik kata-kata sederhana itu terdapat keberanian, kepedulian, dan ketajaman naluri yang luar biasa. Sekolah Aditya pun menjadi pusat perhatian. Guru-guru mengadakan pertemuan khusus untuk menceritakan kisahnya kepada seluruh murid, menjadikan pengalaman Aditya sebagai pelajaran hidup. Mereka menekankan nilai keberanian, ketelitian, dan kepedulian terhadap orang lain, dan bagaimana satu tindakan yang tepat dapat menyelamatkan banyak nyawa. Murid-murid terpana mendengar cerita itu. Beberapa bahkan meneteskan air mata karena membayangkan betapa hebatnya yang dilakukan oleh teman sebayanya. Aditya, meski merasa bangga, tetap rendah hati. Ia sering duduk di perpustakaan sekolah, menulis pengalamannya dalam buku catatan, mencatat semua hal yang ia pelajari selama kejadian itu, mulai dari teknik menstabilkan rel, membaca situasi darurat, hingga bagaimana mengendalikan rasa takut. Tulisan-tulisannya kemudian dibagikan oleh guru-guru kepada anak-anak lain, menjadikannya panduan inspiratif tentang keberanian dan tanggung jawab. Di luar desa, berita tentang keberanian Aditya menarik perhatian pejabat nasional dan bahkan media internasional. Pemerintah segera memutuskan untuk memberikan penghargaan resmi bagi Aditya atas tindakan heroiknya. Upacara penghargaan diadakan di ibu kota, dengan kehadiran menteri, anggota parlemen, dan tokoh masyarakat. Semua orang yang hadir memberikan tepuk tangan meriah ketika Aditya naik ke panggung. Wajahnya memerah malu namun bersinar karena rasa bangga yang dalam. Ia menerima medali kehormatan, sertifikat, dan ucapan selamat dari berbagai pihak. Saat berdiri di panggung itu, Aditya merenungkan perjalanan hidupnya, dari seorang anak desa yang suka mengamati kereta setiap pagi hingga menjadi pahlawan nasional yang menginspirasi ribuan orang. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketepatan waktu dapat mengubah dunia. Bahkan jika tindakan itu dilakukan oleh seorang anak kecil yang tampak biasa. Selain penghargaan formal, masyarakat luas mulai menulis kisah Aditya dalam berbagai bentuk. Buku-buku anak-anak menceritakan keberaniannya. Dokumenter televisi menampilkan adegan dramatik dari penyelamatan kereta. Dan media sosial dipenuhi dengan kisah-kisah inspiratif yang menyorot keberanian dan kepedulian Aditya. Bahkan sekolah-sekolah di kota lain menggunakan kisahnya sebagai materi edukasi untuk mengajarkan murid-murid tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya bertindak cepat dalam situasi darurat. Banyak anak-anak terinspirasi untuk meniru keberanian Aditya, mencoba membantu sesama, dan belajar bahwa usia bukanlah batasan untuk melakukan hal besar dan berarti dalam hidup. Di desa, kehidupan sehari-hari kembali normal. Tetapi rasa hormat dan kekaguman terhadap Aditya tetap abadi. Setiap orang yang mengenal atau mendengar kisahnya merasa terinspirasi untuk menjadi lebih berani, lebih peduli, dan lebih siap membantu orang lain ketika menghadapi bahaya. Aditya sering duduk di tepi rel, menatap kereta yang melintas. Tetapi kini matanya tidak hanya dipenuhi rasa ingin tahu, melainkan juga rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan yang tumbuh seiring waktu. Ia menyadari bahwa tindakan heroiknya bukanlah sekadar momen keberanian sesaat, melainkan awal dari perjalanan panjang sebagai pribadi yang peduli terhadap kehidupan orang lain. Kehidupan Aditya juga mengajarkannya pelajaran penting tentang kepemimpinan dan pengaruh. Ia mulai menyadari bahwa satu tindakan positif dapat menciptakan efek domino yang luas, menyelamatkan nyawa, menginspirasi anak-anak lain, memotivasi warga desa, hingga mengubah persepsi masyarakat luas tentang apa yang bisa dilakukan seorang anak. Setiap ucapan terima kasih, setiap surat dan pesan dari penumpang yang diselamatkan, serta setiap pengakuan dari media dan pejabat, menjadi pengingat bahwa keberanian yang tulus memiliki dampak luar biasa. Ia belajar bahwa menjadi pahlawan bukan tentang mendapatkan medali atau penghargaan, tetapi tentang memberi yang terbaik ketika dibutuhkan, tanpa menunggu pujian atau imbalan. Beberapa tahun kemudian, Aditya tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa,
Tetapi kisah penyelamatan kereta tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa dan kota-kota sekitarnya. Ia tetap rendah hati, sering menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan hal baik dan heroik, tidak peduli usia atau kondisi. Sekolah-sekolah yang dulunya menampilkan kisahnya hanya sebagai contoh keberanian kini menggunakannya untuk mengajarkan nilai kepedulian, kerjasama, dan pemecahan masalah dalam situasi darurat. Generasi baru yang membaca atau mendengar kisahnya belajar bahwa tindakan satu individu dapat menyelamatkan banyak nyawa, dan bahwa keberanian bukanlah tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang hati yang tulus, pemikiran yang cepat, dan keteguhan dalam menghadapi bahaya. Dalam refleksi pribadinya, Aditya memahami bahwa keberaniannya pada hari itu bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan awal dari misi hidup yang lebih besar. Ia ingin terus membantu orang lain, menginspirasi anak-anak, dan memastikan bahwa dunia menjadi tempat yang lebih aman dan penuh harapan. Ia sering menulis catatan tentang strategi keselamatan, pengalaman hidup, dan pelajaran moral yang ia pelajari, berharap suatu hari dapat membagikannya kepada generasi mendatang. Aditya percaya bahwa keberanian adalah sebuah warisan yang lebih berharga daripada kekayaan atau kekuasaan, karena ia dapat menyelamatkan nyawa, membentuk karakter, dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Pada akhirnya, cerita Aditya bukan hanya tentang seorang anak yang menyelamatkan kereta dan jutaan nyawa, tetapi juga tentang inspirasi yang ia tinggalkan bagi dunia. Dari desa kecil hingga kota besar, dari anak-anak hingga orang dewasa, semua yang mendengar kisahnya belajar bahwa keberanian, ketepatan, dan kepedulian dapat membuat perbedaan yang luar biasa. Aditya tetap menjadi simbol keberanian sejati, seorang anak biasa dengan hati luar biasa, yang mengajarkan dunia bahwa bahkan tindakan terkecil yang dilakukan dengan ketulusan bisa menjadi legenda abadi. Dengan matanya menatap kereta yang melintas di kejauhan, Aditya tersenyum, mengetahui bahwa setiap gerakan, setiap keputusan yang diambil dengan keberanian, memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa dan meninggalkan jejak kebaikan yang tak terhapuskan.